wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia PAL TV? Berjumpa lagi bersama saya Ellen Putih Lenggogeni dalam acara Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Apa kabarnya pemirsa? Hari ini kita berjumpa dalam keadaan yang sehat dan tentu saja bugar karena di pagi yang cerah ini kita semua telah melakukan jalan sehat. Nah pemirsa, BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI tentunya memiliki peran yang amat penting untuk perkembangan UMKM. Tentunya mulai dari penyusunan undang-undang yang mendukung UMKM dan juga mengadvokasi kebijakan pro UMKM. Dan tidak kalah pentingnya juga peran dari OJK sebagai lembaga pengawas dan juga regulator keuangan di Indonesia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah hadir dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten untuk membahas masalah UMKM ini. Langsung kita sapa. Yang terhormat yang pertama kepada Bapak Haji Ahmad Hafiz Thohir, Sarjana Teknik, pimpinan BKSAP DPR RI, fraksi PAN, dan juga sebagai anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi. Sehat dan bugar ini Pak nampaknya? Alhamdulillah, kita ngikutin arahan dari pimpinan supaya selalu menjaga kesehatan. Luar supaya biasa bisa ya Pak melayani rakyat. Masya Allah, keren sekali. Dan telah hadir bersama kita juga di sini narasumber yang kedua yaitu Bapak Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi Mbak Anun. Selalu sehat Pak Untung kelihatannya nih Pak. Alhamdulillah ya. Untuk memajukan juga Sumatera Selatan ya Pak ya dalam bidang OJK ya Pak ya. Siap. Baik, untuk yang pertama saya akan langsung ngobrol ini dengan Pak Hafiz. Pak Hafiz, untuk dalam BKSAP ini ya Pak ya, DPR RI, bagaimana untuk rencana meningkatkan akses UMKM ke sumber daya manusia yang berkualitas ini Pak? Seperti tenaga kerja, terampil dan juga terlatih ini seperti apa ini Pak? Ya, dalam kaitan ini kita selalu melihat kepada perkembangan UMKM yang selalu naik signifikan ya. Sehingga kami di Komisi 11 khususnya selalu meminta dalam keberpihakan pemerintah dalam sisi ekonomi, UMKM ini diberikan porsi ruang yang sebesar-besarnya. Karena kita ketahui bahwa UMKM ini adalah motor penggerak ekonomi di negara ini. Maka dari itu dalam kebijakan nasional UMKM selalu menempati porsi yang sangat vital. Maka dari itu saya kira tadi apa yang dilakukan kita sudah sepakat dari beberapa yang kita lakukan saat ini terus memperbaiki kondisi UMKM. Saat ini kita mendata UMKM saat ini supaya teregistrasi. Ya, sementara kita sudah melihat ada 10 juta unit UMKM di Indonesia. Nah, inilah yang kita inginkan ke depan itu mereka bisa terdata dan juga terregister. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan keuangan dan juga ekonomi nasional, mereka terus bisa berlinkage dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bayangkan dengan 10 juta saja, kalau satu unit bisa 5-10 orang, udah 50-100 juta bangsa ini yang bisa ikut berkontribusi dalam UMKM. Itu kalau 5-10. Karena UMKM itu pada prinsipnya dia mempunyai relevansi atau relation yang luas kepada lapisan-lapisan ekonomi di daerah itu. Jadi kami yakin bahwa dengan memperkuat UMKM ini maka pengusaha-pengusaha besar pun akan menjadi kuat. Karena basisnya seorang pengusaha yang besar atau company yang besar, mereka juga membutuhkan komponen-komponen dari UMKM yang ditopang bersama-sama mereka. Bersinergi kita ya Pak ya? Yap. Baik, kemudian Pak Hafiz ini langkah-langkahnya yang seperti apa nih Pak? Kalau UMKM ini ada dua ya Pak, ada yang masih berskala nasional, ada juga yang berskala internasional. Langkah-langkah apa nih dari BKSAP DPR RI ini untuk memfasilitasi ekspor ini Pak, untuk bisa internasional gitu? Kami di BKSAP itu Badan Kerjasama Antar Parlemen ada 53 anggota dan saya pimpinannya, dan 53 anggota itu terdiri dari 11 komisi
sehingga itu lintas komisi, lintas fraksi, semua komponen ada di situ. Ketika kami melakukan kunjungan diplomasi ke negara-negara sahabat di dunia ini, di dalam Interparliamentary Union itu ada 185 negara, dan Indonesia telah membuat kerjasama antar negara 102 negara. Di 102 negara itulah kita kunjungi setiap tahun, dan kami menempatkan 5-8 orang per negara, sehingga mereka bisa melakukan aktualisasi, menyampaikan comparative advantage yang kita miliki kepada negara-negara sahabat tersebut. Apa yang mereka sampaikan tentu menjadi informasi bagi negara tersebut. Maka dari itu UMKM kita bisa kita angkat untuk ditawarkan kepada negara-negara yang tadinya tidak ada kerjasama ekonomi dengan kita, sehingga semakin lebar jangkauan mereka, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Itu yang kami lakukan, semacam diplomasi parlemen, soft campaigns. Kalau hardnya ada di pemerintah, maka kami melapisi di second track diplomasi, yaitu diplomasi parlemen yang lebih fleksibel, lebih gampang, dan tidak melalui protokoler yang terlalu formal. Karena kami bisa peer to peer dengan anggota-anggota parlemen di negara sahabat tanpa harus melalui protokoler yang agak panjang. Ya? Dan ini yang kami lakukan ketika komunikasi dengan di tingkat pemerintah itu stuck, maka kami bisa melakukan second track diplomasi tersebut, sehingga apa yang kita inginkan bisa berjalan simultan. Jadi kami pada prinsipnya melengkapi daripada fast track-nya pemerintah. Baik. Kita beralih ini kepada Pak Untung. Pak Untung, untuk dari sisinya OJK ini ya Pak ya, untuk melihat dampak inovasi keuangan digital yang saat ini memang lagi marak dan lagi digaungkan ya Pak, untuk keuangan digital terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia ini seperti apa ini Pak Untung? Iya, terima kasih Mbak Anum. Jadi Pak Hafiz mohon izin, jadi sesuai dengan tugas kami di Otoritas Jasa Keuangan, kami diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan di jasa keuangan ya. Terutama ini topik kita pagi ini mengenai UMKM. Kami didorong oleh DPR melalui Komisi 11, salah satunya Bapak Hafiz, OJK ini senantiasa fasilitasi UMKM ya, terutama UMKM ini kan kalau dari tupoksi OJK ini untuk pembiayaannya, untuk pembiayaannya. Jadi untuk bagaimana UMKM ini dapat fasilitasi pembiayaan. Nah, kami di OJK ini kan ada 3 sektor ya, ada sektor perbankan, ada industri keuangan non-bank, ada pasar modal. Jadi untuk sektor perbankan ini kami bank-bank ini kami dorong di dalam rencana bisnisnya untuk melakukan perbaikan bisnis proses penyaluran kredit kepada UMKM. Jadi sebagaimana pemirsa ketahui ya, jadi sekarang ini motor utama pemberi pembiayaan itu perbankan. Jadi perbankan itu memberikan kredit kepada UMKM. Namun selama ini kan pemberian kredit itu bisnis usual, jadi UMKM harus datang ke kantor, harus membawa dokumen, jam kerja gitu ya. Nah ini kita minta untuk diperbaiki. Jadi rencana bisnis bank itu mengubah bisnis proses, bank-bank bisa melayani UMKM itu 24 jam. Nah, dan juga tidak usah datang ke bank. Nah, itulah. Tapi tetap aman ya Pak? Tapi tetap aman ya Pak ya? Tetap aman. Nah itu era digital. Makanya bank-bank sekarang sedang mengembangkan mobile banking ya, mobile banking, dan sudah ada yang selesai kan, tapi ada juga yang mengembangkan. Nah itu semua dorongan dari OJK itu mengarah ke digitalisasi tadi, sesuai pertanyaan tadi. Jadi digitalisasi itu mengubah proses dari tadinya konvensional bisa dilayani dengan digital gitu ya. Jadi ini tentunya ya OJK sebelum memberikan izin kami melakukan verifikasi, review, pengujian apakah aplikasi yang dijalankan oleh bank itu aman buat masyarakat gitu ya. Nah ini nanti kalau semua bank sudah bisa melayani 24 jam, bisa melayani dari HP saja, UMKM ini tidak sungkan lagi ya datang ke bank gitu ya. Bahkan sekarang kita udah mendorong bank-bank itu untuk semakin banyak menambah agen. Jadi bank itu tidak usah harus ada di kantor sekarang. Cukup agen, dia berbekal mesin edisi namanya electronic data capture, dan tidak harus jadi pegawai bank, cukup dia menjadi agen. Mitra ya Pak ya? Nah itu mitra ya, mitra bank, agen mitra bank.
kita sebut agen laku pandai ya. Laku pandai karena digital gitu ya. Ini pakai DC. Jadi bank itu semakin efisien, nggak usah ada karyawan, nggak usah ada kantor, tapi melayani UMKM di seluruh pelosok sampai ke desa-desa. Nah itu. Nah ini juga karena kelonggaran aturan dari OJK, dulunya izin, sekarang nggak usah izin, cukup lapor. Nah ini dari sisi perbankan, kemudian juga kami juga mendorong bank-bank itu untuk melawan rentenir dengan cara memberi pelayanan yang sama dengan bagaimana rentenir melayani nasabah gitu ya. Nah ini untuk melawan itu tidak harus konvert secara fisik ya, tapi memberi pelayanan yang sama. Jadi bank-bank itu mobile banking diakses 24 jam untuk penarikan kredit misalnya. Itu kan sama dengan rentenir tadi ya, yang bisa digedor pintunya malam 24 gitu jam, ya, Pak? malam-malam itu. Nah ini salah satu. Selain itu juga kami dorong bank-bank ini untuk, nah kami punya forum namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah itu Pak Hafiz. Jadi tim itu adalah menyambungkan antara bank dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah ada anggaran APBD yang cukup, bisa mensubsidi sehingga kredit yang dinikmati oleh masyarakat bisa berbunga rendah. Kita sebut kredit melawan rentenir gitu, KPMR. Jadi itu bagi daerah yang mampu, Pak. Di sini ada Pagar Alam, ada Bangka Belitung, ada juga Palembang, pernah juga Palembang. Jadi itu upaya-upaya yang diperbankan ya. Kemudian di industri keuangan non-bank ini lebih advance lagi, yaitu dengan munculnya pinjaman online ilegal. Jadi pinjaman online legal ini juga plafon digital ya. Bahkan ini bukan bank, dia menyediakan fasilitas pinjaman untuk UMKM. UMKM cukup buka HP, kemudian verifikasi data, bisa modal, dapat modal kapanpun juga, bisa malam-malam, bisa hari libur bisa, kemudian dia bisa mengangsur juga melalui HP. Nah ini kita sebut pinjaman online atau singkat pinjol. Tapi hati-hati, ini pinjol ada yang tidak berizin gitu. Harus ya. Harus lebih cerdas ya Pak ya pasti. Ya, ada yang tidak berizin. Karena setiap kemudahan pasti ada peluang ya. Digunakan peluang untuk kejahatan juga ada. Nah selain pinjaman online legal juga di industri keuangan non-bank itu banyak sekali. Kemudian juga di pasar modal. Kami juga di pasar modal itu mungkin pernah dengar ya, UMKM itu bisa urun dana. Jadi urun dana itu patungan beberapa UMKM untuk mendirikan waralaba atau mendirikan semacam ini Pak, usaha patungan. Misalnya di mall itu kan banyak sekali outlet gitu ya. Kalau satu orang mungkin modalnya cukup berat, tapi bisa patungan 10 orang, tetapi itu didaftarkan di Bursa Efek, ya kita menyebutnya itu securities crowdfunding atau urun dana. Itu juga kemudahan yang luar biasa, sekarang sudah banyak waralaba yang dimodali oleh urun dana, tetapi resmi dan itu dimonitor oleh bursa. Gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang saya kira OJK udah lakukan itu Pak Hafiz. Saya kira demikian. Iya. Ini menarik sekali perbincangan kita, mulai dari apa yang sudah dilakukan oleh BKSAP, DPR RI, kemudian juga sudah langsung Pak Untung dari OJK bagaimana cara melakukan memudahkan UMKM dalam hal peminjaman modal dan sebagainya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan yang sangat menarik ini setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Tentunya masih bersama narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas masalah UMKM khususnya di Sumatera Selatan. Pak Hafiz, kita lanjuti kembali Pak. Dalam masa COVID kemarin yang tentunya menimpa semua warga dan juga sektor gitu ya Pak ya. Khusus dalam bidang UMKM ini Pak. Untuk dalam hal COVID ini, bagaimana untuk menghadapinya, evaluasi apa ini Pak dari BKSAP menanggapi untuk mengevaluasi terjadinya COVID-19 dalam UMKM ini Pak? Ya, kita langsung melihat bahwa COVID tempo hari itu langsung melemahkan industri yang berinteraksi langsung dengan rakyat. Karena penyakit ini adalah pertemuan dengan people, rakyat ke rakyat, maka pelaku-pelaku di garis terdepan itu langsung terpuruk. Maka dari itu
kita harus melakukan langkah-langkah strategis bagaimana mereka supaya tetap bisa eksis, tetapi juga pemerintah juga bisa mengamankan kepentingannya. Maka dari itu kita segera melakukan rapat koordinasi waktu itu dengan OJK dan Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan, di mana kita merasakan sekali bahwa tekanan ini sampai ke sendi-sendi dasar ekonomi nasional. Maka waktu itu terjadilah bauran ekonomi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan juga stakeholder yang ada. Dibuatlah undang-undang COVID itu. Undang-undang COVID itu dalam rangka untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan sesuatu yang mengurangi keuntungannya. Bank Indonesia membeli surat hutang nasional. Bank Indonesia menurunkan cadangan tabungannya agar bisa dilepas kepada masyarakat. Karena waktu itu desakan mencetak uang itu sangat kuat. Ya. Sehingga kita GWM kita waktu itu kita turunkan, dan Bank Indonesia bayangkan kerelaan dia melepaskan uang kurang lebih 200 triliun ketika itu. Nah, inilah yang kita namakan burden sharing. Jadi sesuatu yang kita tanggung bersama rasa sakitnya. Supaya apa? Supaya rakyat ini tetap bisa berjalan kegiatan. Nah, itu kita lakukan dengan Menteri Keuangan dan juga pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini memang mengeluarkan dana yang begitu besar. Di tahun pertama COVID tercatat sekitar 850 triliun. Di tahun kedua ada 1.200 triliun. Bayangkan saja kalau itu tidak kita lakukan, maka ekonomi ini akan ambruk. Dan ini kita lakukan demi menjaga kegiatan ekonomi tersebut agar tetap bisa eksis meskipun dalam tataran yang sangat minim. Tetapi kita tidak mau mereka mati. Dan OJK melakukan kebijakan, PUJK dengan melakukan relaksasi terhadap kewajiban-kewajiban mereka kepada bank ditunda sekian bulan, sekian tahun, bahkan selama 2 tahun lebih dilakukan relaksasi. Dan ini merupakan effort yang luar biasa dari pemerintah bersama DPR dan juga OJK dan Bank Indonesia. Betul. Itu yang kami lakukan di Komisi 11, dan saya sangat merasakan karena saya mengikuti day by day. Bahkan di Bali itu minus 11% ketika itu pertumbuhan. Bayangkan saja mereka menutup semua hotel dan kegiatan pariwisatanya karena tidak ada yang datang tamu di situ karena terhalang dengan COVID. Dan kita dari pusat memberikan insentif kepada mereka agar hotel-hotel tidak tutup, agar warung makan tetap buka. Dan ini dilakukan pemerintah, mengeluarkan kantong kanannya, nanti masuk dari kegiatan ekonomi di kantong kirinya. Memang tidak balance, tetapi itulah yang kami namakan burden sharing. Dan ini berhasil dan menjadi suatu hal, menjadi contoh yang success story di World Bank dan juga di PBB. Dan mereka sangat mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan. Inilah sejarah besar bangsa ini yang mungkin tidak akan pernah terlupakan selama 2-3 tahun kemarin itu. Saya kira itu yang kami lakukan. Iya, jadi memang pada masa COVID kemarin itu memang masa yang sangat berat sekali, tetapi para UMKM tetap bertahan tadi ya. Siap. Dengan salah satu yang dilakukan oleh BKSAP adalah untuk menunda pembayaran sehingga mereka masih tetap bertahan hidup, untuk usahanya juga tetap berjalan ya. Terkait tentang itu Pak Untung, setelah COVID kita beralih ke digital ya Pak ya. Iya. Tidak semua UMKM mengenal tentang digital. Kendala-kendala apa ini yang kendala, kemudian apa yang dilakukan oleh OJK untuk bisa mengatasi ini nih Pak? Iya, jadi kendala antara UMKM dengan digital itu kalau di Sumatera Selatan ada beberapa hal. Yang pertama memang kalau digital ini kan UMKM perlu punya HP ya, punya HP. Tidak semua UMKM ini mampu membeli HP, karena digital kan sama dengan HP ya. Nah ini memang kalau seperti ini ya saya kira perlu dibentuk kelompok-kelompok usaha sehingga satu kelompok punya satu HP misalnya seperti itu. Nah kemudian juga ada kendala blank spot, ada beberapa wilayah yang ternyata sinyalnya ini Pak Hafiz belum merata. Di Sumatera Selatan ini kami secara periodik menerima laporan dari bank-bank untuk area blank spot. Karena bank-bank ini kami minta lapor untuk area-area yang blank spot sehingga masyarakat tuh nggak bisa terlayani. Nah kalau yang
daerah blank spot ini ya kami minta bank-bank untuk mobile ya ke sana gitu. Kalau yang HP tadi diatasi biasanya dengan pembentukan kelompok dan sebagainya. Dan kami juga secara rutin ini melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di dalam forum tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, di situ kita diskusi bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Gitu. Saya kira itu Bu ya. Singkat Pak Untung, untuk bagaimana OJK memastikan ini Pak keamanan transaksi keuangan digital para UMKM ini Pak. Singkat saja Pak ini Pak, gimana Pak? Iya. Jadi pertama aplikasi sebelum di launch atau digunakan oleh bank-bank itu kita periksa dulu. Aplikasinya itu kita periksa, kemudian apakah sudah memenuhi poin-poin yang kita perlukan. Dan bank itu juga secara periodik harus memaintain aplikasi, kemudian kalau pakai vendornya itu juga vendor yang sudah tersertifikasi gitu ya. Dan dia juga harus mempunyai layanan pengaduan, jadi kalau ada pengaduan harus dilayani, dan dia juga harus punya backup center dan sebagainya yang sudah kita atur semuanya. Kalau itu semuanya udah baik, kita setujui, insya Allah mudah-mudahan masyarakat akan aman dari itu. Seperti itu. Baik. Ya. Terakhir ini Pak Untung boleh memberikan himbauan kepada masyarakat Sumatera Selatan khususnya ini Pak Untung untuk bagaimana bertransaksi dengan aman, menggunakan digital saving dengan aman untuk para UMKM ini Pak. Silakan Pak. Iya. Jadi untuk para UMKM yang sudah mulai menggunakan transaksi digital, jadi pertama kalau memiliki simpanan dalam bentuk tabungan kemudian punya mobile banking, ya kita harus menjaga password kita, menjaga username, kemudian menjaga HP kita. Jadi HP kita itu jangan tidak terkunci ya. Kalau tidak terkunci nanti HP kita taruh, ditinggal bisa digunakan orang lain ya. Kita perlu dikunci itu, screen savernya dan sebagainya. Kalau HP-nya itu untuk transaksi. Nah itu kalau, tapi kalau misalnya mau pinjam kredit, ya pastikan kita pinjam secara online pada pemberi pinjaman yang terdaftar di OJK. Jadi jangan sampai menerima tawaran kredit dari mana-mana, kita layani, kita share KTP, foto, kemudian lokasi, kita ambil kredit, ternyata nggak berizin, itu ada risiko-risiko, nanti kita kalau terlambat membayar, kita ditagih oleh debt collector yang kita nggak bisa kontrol ya, gitu, seperti itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Untung. Untuk Pak Hafiz, boleh memberikan himbauan kepada Sumatera Selatan mengenai UMKM ini, silakan Pak. Siap. Jadi saya sekali lagi memberikan apresiasi ya kepada UMKM Sumsel karena kita masuk salah satu provinsi yang cukup berada di porsi yang aman selama pandemi kemarin, karena memang kita sangat siap untuk mengatasi COVID tersebut. Nah, terkait dengan digitalisasi, saya minta kepada para UMKM untuk berhati-hati dalam memberikan data, karena data kita itu adalah harta kita. Data itulah yang akan diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu tadi betul apa yang dikatakan oleh OJK, bahwa hati-hati, jangan mudah untuk membuka file kita kepada publik. Cek dulu apakah lembaga tersebut atau badan tersebut cukup kredibel atau tidak, karena banyak sekali pinjaman online dan juga online lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya minta agar literasi itu diperkuat, karena tanpa kita mempelajari dan juga membaca apa-apa yang ada perkembangan terkait dengan UMKM terbaru, maka kita akan sulit untuk bersaing. Saya kira penting sekali apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad kita, bahwa Iqra itu merupakan pintu masuk dari kesuksesan. Jadi peserta UMKM yang terhormat, sekali lagi pelajari dulu sebelum kita melakukan. Pelajari semua apa-apanya terkait dengan digitalisasi ini. Kalau kita sudah menguasai tersebut, insya Allah tadi yang fraud-fraud tadi akan mudah kita atasi. Saya kira itu himbauan saya supaya UMKM Sumatera Selatan terus berjaya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Semoga terus memperjuangkan dengan kebijakan-kebijakan di BKSAP, DPR RI untuk tetap pro dengan UMKM agar UMKM di Indonesia semakin maju, khususnya di Sumatera Selatan ini Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Hafiz Thohir ST, pimpinan BKSAP DPR RI, fraksi PAN dan juga sebagai Komisi
anggota Komisi 11 telah hadir di sini. Nanti kami akan tetap berbincang sama Pak Hafiz ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan yang telah berbincang mengenai UMKM. Intinya adalah tetap jaga password, tetap jaga keamanan walaupun digital semakin luas gitu ya Pak Untung ya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, kita akhiri untuk segmen ini dan nantinya akan ada segmen lain tetap bersama Pak Hafiz. Dan untuk berikutnya kita akan bersama dengan Kepala dari Bank Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Dan tadi kita sudah bersama Pak Untung, Kepala OJK Sumatera Bagian Selatan, dan tentunya masih bersama Bapak Haji Hafiz Thohir, Sarjana Teknik, Pimpinan BKSAP DPR RI, Fraksi PAN, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI. Dan kalau tadi OJK yang telah kita tanya-tanya, saat ini telah hadir bersama kita di sini adalah Bapak Riki Perdana Gozali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah kalau dilihat sehat. dari tadi seger buger Pak. Luar biasa. Iya, nanti boleh ditanya tipsnya ya Pak ya. Iya, Baik, dan tentunya masih dan tentunya masih bersama Pak Hafiz Thohir, panutan kita, dan tentunya para UMKM Sumatera Selatan berharap besar ini ya. Dengan Pak Hafiz Thohir bagaimana untuk memajukan dan tetap pro kepada UMKM di Sumatera Selatan ini Pak Hafiz. Baik, dan di segmen kedua ini kembali saya akan bertanya dengan Pak Hafiz. Pak Hafiz, kalau kita langsung pada kasus ini ya Pak ya, untuk saat ini dengan digital yang semakin luas, kalau di segmen tadi kita membahas tentang COVID gitu ya Pak ya, setelah adanya COVID lebih banyak yang live, kemudian yang melalui media sosial, kemudian juga mungkin agak terhambat dengan yang UMKM konvensional gitu ya Pak ya. Seperti tantangan UMKM live shopping di dunia sosial ini mengancam UMKM konvensional, dan tentunya juga mereka sudah tidak bisa mengikuti ini Pak. Ada yang bisa mengikuti, ada tidak. Apa yang bisa dilakukan dari BKSAP DPR RI untuk mengatasi masalah ini Pak? Baik, kami di Komisi 11 memang dalam waktu dekat ini akan membicarakan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan OJK dan pasti terkait dengan Bank Indonesia juga. Bagaimana online ini tetap eksis, tetapi UMKM itu nggak boleh jadi terlemahkan oleh kegiatan itu. Kita menyaksikan betapa sepinya pasar Tanah Abang hari ini. Maka dari itu harus ada kebijakan baru terkait dengan perlindungan terhadap UMKM yang konvensional. Karena tidak mungkin semua dilayani oleh online tanpa ada outlet-outlet yang ada. Karena sesungguhnya kita baru merasakan online tersebut setelah kita menerima barangnya. Banyak juga yang mengalami keluhan. Maka dari itu outlet yang konvensional ini tetap diperlukan. Karena tidak semua pembeli meyakini apa yang dia beli lewat online. Ada juga pembeli yang ingin langsung melihat barang. Maka dari itu kita harus mencarikan solusi. Karena mereka semakin sepi, maka apakah kita berikan kebijakan insentif dengan permudah akses permodalan atau perkuatan, atau kita berikan keringanan bunga dalam hal kreditnya. Ini yang akan kami bahas nanti bersama dengan tiga pihak tersebut, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Karena ini juga akan menjadi pelemahan terhadap UMKM kita kalau tidak kita segera atasi. Ya, baik. Dan ini akan menjadi PR tentunya UMKM di Sumatera Selatan di Indonesia pada umumnya tentunya akan menjadi menunggu sekali ini ya Pak ya. Siap. Karena Kami banyak akan juga segera. yang banyak sekali yang mengharapkan dari ini seperti yang tadi Pak Hafiz sampaikan di Tanah Abang, mungkin juga yang di Palembang seperti itu, yang semakin mundur dengan tidak bisa mengikuti dengan adanya perkembangan yang saat ini. Betul. Gitu ya Pak ya. Saya ke Pak Riki. Pak Riki, kendala-kendala apa ini Pak yang dihadapi oleh Bank Indonesia terkait dengan UMKM ini Pak Riki? Iya, makasih Mbak. Tentunya spesial untuk di Sumatera Selatan. Problem atau masalah yang dihadapi oleh UMKM minimal sama dengan yang dihadapi oleh nasional. Yang secara umum ada dua, yaitu eksternal dengan internal.
secara internal tentunya UMKM ini masih perlu untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya, untuk meningkatkan inovasi, menghadapi adaptasi yang dunia ini sekarang berjalan. Secara eksternal adalah bagaimana UMKM ini meningkatkan kapabilitasnya, dalam arti pengembangan dari untuk akses ke permodalan dan perluasan pasar. Nah, secara umum itu yang terjadi secara umum secara nasional, begitu di Sumatera Selatan seperti itu juga. Dalam hal ini tentunya Bank Indonesia berusaha untuk dua faktor ini bisa kita minimalisir dan bisa kita perbaiki. Ada 3 pilar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pertama adalah Bank Indonesia disebut dengan pilar korporasi. Kedua yaitu pilar kapabilitas. Yang ketiga adalah pembiayaan. Korporasi itu adalah kita bagaimana memaksa atau mendorong para UMKM ini tidak sendiri lagi, membuat asosiasi, berkomunikasi, membuat komunitas supaya bisa lebih kuat. Dan membuat tidak hanya perseorangan, tapi membuat suatu bentuk dari CV, PT, supaya bisa lebih baik. Kedua, mengenai kapabilitas. Bagaimana UMKM ini meningkat kapabilitasnya, terutama dari sisi mendapatkan akses pembiayaan, kemudian akses pasar. Salah satu tadi yang disampaikan oleh Mbak tadi adalah bagaimana akses pasarnya itu dengan digitalisasi. Nah, itu masuk di situ. Yang ketiga adalah bagaimana pembiayaan. Pembiayaannya bagaimana itu khusus kita buat itu suatu program khusus bagaimana UMKM ini bisa akses kebiayaan. Karena faktor modal ini menjadi faktor utama di dalam UMKM. Di sini ada program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Satu adalah program bagaimana Bank Indonesia mengumpul data seluruh UMKM yang ada di nasional dan kita berikan akses kepada lembaga keuangan supaya tahu UMKM mana nih yang cocok untuk diberikan pembiayaan. Kemudian kita juga si UMKM-nya kita beri pendidikan. Bagaimana mereka bisa membuat laporan keuangan paling sederhana. Kita sebut dengan si APIK. Kita bikin sistem supaya UMKM itu bisa bikin laporan sederhana. Karena untuk masuk ke dunia pembiayaan itu harus punya laporannya. Nah, selama ini kan UMKM kan secara membuat catatan sendiri. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu makanya Bank Indonesia secara sederhana buat sistem yang disebut dengan si APIK. Jadi, kita kasih sosialisasi mereka bagaimana mereka ngisi. Sehari terjual sekian, biayanya ini, sehingga mereka punya record. Jadi, sewaktu mau masuk ke pembiayaan, udah tinggal dikasih. Oh iya, berarti Anda itu biaya kosnya sekian, untungnya sekian, berarti potensi pasarnya sekian, kita bisa kasih kredit sekian. Nah, itu bisa sederhana seperti itu. Nah, jadi itu yang kita lakukan di Bank Indonesia. Dan ini terus kita berjalan. Begitu juga di Bank Indonesia, mungkin Pak Hafiz bisa sudah tahu, Bank Indonesia serius sekali ke UMKM, Pak. Kita buka departemen khusus ya Pak Hafiz ya. Namanya Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Khusus karena kita yakin UMKM ini merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik. Jadi untuk di Bank Indonesia sendiri sudah ada wadah bagaimana untuk mengajari ya? Nah, di training gitu ya mungkin ya Pak Riki ya. Di training untuk bagaimana bukan hanya untuk membuka usaha tapi membuat laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Ya. Dan BI sudah menjalani ini. Sudah menjalankan. Sudah dijalankan. Sudah banyak atau gimana nih Pak? Boleh diceritain sedikit Pak? Jadi jumlah yang kita lakukan makin lama makin banyak karena kita bekerja sama bersinergi dengan dinas-dinas. Jadi dinas-dinas perindustrian, dinas dinas UMKM, kita minta datanya dari mereka dan kita berusaha semua pihak dari UMKM kita lakukan pendidikan ini dan sifatnya gratis dan aplikasi itu bisa di-download secara gratis juga. Langsung bisa Sumatera semua Selatan semua. Bisa bergabung Pak? Bisa semua bisa download si APIK ini dengan simple sekali dan gratis, tinggal masuk ke aplikasi web, tulis saja si APIK, langsung download gratis. Baik, jadi untuk warga Sumatera Selatan seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, semuanya bisa dididik gitu ya Pak ya, bagaimana untuk menjadi UMKM yang profesional, kemudian yang mampu, itu ada wadahnya tersendiri dan gratis untuk tentunya memajukan Sumatera Selatan. Di aplikasi tersebut pun ada penjelasan sederhana bagaimana cara mengisi dan mengaplikasikannya. Jadi sangat sederhana sekali. Baik. Jadi yang punya warung, yang punya jualan kecil bisa masuk. Baik, luar biasa sekali. Ini juga edukasi untuk masyarakat Sumatera Selatan bagaimana bisa berusaha, kemudian juga tahu nih tentang laporan keuangan yang paling penting ya. Pak Hafiz, kembali lagi ke Pak Hafiz. Sejalan nggak
nggak dengan yang dilakukan dengan Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia sudah bukan hanya memikirkan UMKM, tapi bagaimana mereka tetap terus bertahan dalam menjalankan UMKM-nya di BKSAP-nya, Pak? Apakah ada kemitraan dan ininya juga? Silakan. Saya kira yang disampaikan itu kan selalu merupakan hasil fokus group discussion dengan Komisi 11, ya. Ketika itu kita sepakatin atau kita setujuin, maka itu akan otomatis dijalankan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia juga nggak bisa jalan sendiri, karena ada otorisasi yang harus melalui persetujuan dari DPR. Dan itu yang disampaikan tadi menjadi kunci untuk UMKM itu menjadi besar. Bayangkan UMKM yang dalam tataran kecil seperti yang masih kelas kur, ya, mereka kadang-kadang untuk mengakses kredit itu tidak punya data. Maka si APIK tadi menjadi kunci. Bagaimana orang bisa mengakses kredit kalau dia nggak punya data? Tapi diajarin oleh BI, you harus mendata. Semua uang masuk dan keluar di data, karena ini akan menjadi portofolio dia dalam melakukan pembiayaan nanti. Banyak juga orang yang punya penghasilan 20 juta sebulan tetapi tidak punya data, sehingga dia tidak bisa mengambil kredit rumah, tidak bisa mengambil kredit mobil. Maka ini menjadi penting dan kami sangat mendorong supaya semua pelaku usaha, baik besar dan kecil, baik kur, itu melakukan pendataan dengan baik. Karena itulah yang saya sampaikan, data itu harta kita. Itulah yang akan bisa dia jual belikan kepada pembiayaan nanti. Iya, jadi intinya kalau di BKSAP ini nih telah merangkum semua apa kendala-kendala dari para UMKM ya Pak ya. Dan untuk menjalankannya adalah BI dan OJK, begitu ya Pak ya? Mereka regulator di situ dan juga oversight, pengawas. Jadi kita percayakan BI membuat formulasi, OJK yang mengawasi dan UMKM yang menjalankan. Dan kami sebagai penampung aspirasi dari rakyat. Ketika barang ini nggak jalan, kami sampaikan, ini loh stucknya di sini pada BI. BI akan memikirkan, karena BI punya R&D yang sangat kuat. Dia punya orang-orang yang memang tiap hari melakukan survei dan meliti. Dan ini yang dilakukan Bank Indonesia agar betul-betul kegiatan ekonomi itu menyokong kegiatan dari pembangunan kita. Saya kira BI walaupun independen, selalu di dalam itu adalah ini negara, bangsa dan negara yang dia kedepankan. Dan kami percaya dari prudennya BI terhadap keberpihakan dia kepada pelaku-pelaku ekonomi di negara kita. Dan ini sudah terasa ya untuk di semuanya ya, sudah dijalanin, artinya apa yang dirangkum dari masyarakat. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, mana mungkin kita bisa tumbuh dengan 5,13%. Kita bisa lihat di tataran G20, kita nomor 2 setelah India. Ya, di tataran negara-negara berkembang, kita cukup menjadi perhatian dunia, apalagi di negara maju. Kita nomor 2 di dunia untuk negara maju. Jadi kira apa yang sudah dilakukan OJK dan BI itu juga yang kami selalu diskusikan di Komisi 11 khususnya. Baik, sangat menarik sekali obrolan kita untuk di sesi kedua ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jalan Sehat Gebyar UMKM 2023. Masih bersama Bapak Haji Hafiz Thohir, Sarjana Teknik, pimpinan BKSAP DPR RI Fraksi PAN, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga bersama Bapak Riki Perdana Gozali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Obrolan tadi kita sangat menarik ya Pak ya, sudah ke kasus bagaimana yang tadi live shopping di dunia sosial gitu ya Pak ya. Pak, kalau kita kembali ke kasus yang seperti itu ya Pak ya, predatory pricing ini Pak. Nah, yang harga-harga yang memang sengaja diturunkan untuk menghancurkan UMKM lain, bagaimana tanggapan dari Pak Hafiz sebagai pimpinan dari BKSAP DPR RI ini Pak? Silakan Pak. Ya, kita kan sudah punya oversight ya, yaitu OJK. Kalau dia memang memainkan harga untuk merusak pasar, maka itu bisa ditindak. Maka dari itu kita minta OJK lebih
tanggap dan lebih cepat untuk mengantisipasi ini karena bisa merusak situasi perekonomian kita. Ya. Banyak bisa ekonomi yang di dalam negeri itu bisa kalah bersaing dengan barang-barang yang didumping Ya, dari luar. betul. Maka dari itu harus ada kode etiknya di situ dan ini OJK memiliki instrumen itu. Saya kira ini sudah kita mulai wanti-wanti dan kita mulai awas-awasi jangan sampai nanti ekonomi regional di dalam negeri kita ini rusak oleh permainan dumping price tersebut. Iya, jadi untuk predatory pricing ini memang harus dijaga ya Pak ya melalui Ya. OJK untuk memang harus ada standar Betul, untuk ada- barang-barang yang ada masuk standar. ke Indonesia. Termasuk juga barang-barang luar yang masuk ke Indonesia yang biasanya Termasuk. ini banting-bantingan nih harganya nih Pak. Ya, termasuk karena negeri Cina yang besar itu Ya. kadang tidak masuk akal. Ya. Dia bisa menjual produk di bawah harga produksi kita. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena memang dia force-nya itu ke tenaga kerja. Jadi tenaga kerja dia itu dibikin banyak sekali sehingga ketika dia melakukan kegiatan satu, kita bisa produksi 10, dia langsung bisa 1000. Ya. Disitulah harga dia bisa didamping. Karena bagi negeri Cina yang penting dolarnya masuk. Berapapun kosnya dia nggak pernah pikirin karena tenaga kerjanya banyak sekali. Itu yang dia jual dengan harga yang jauh lebih rendah dan mereka menerima devisa. Berlaku setiap saat dan setiap tahun ini sehingga kita mengetahui sekarang devisa terbesar di dunia itu selain Amerika adalah Cina. Ya. Itu karena memang mereka mampu memproduksi barang dengan harga yang rendah karena memang supporting dari tenaga kerjanya yang luar biasa. Nah, kita mendapat bonus demografi juga harus bisa melakukan hal seperti ini. Karena kalau tidak, maka semua produk UMKM kita akan kalah bersaing dengan dari luar negeri atau dari Cina tersebut. Dan kami meminta kepada BI melakukan studi dan OJK melakukan pengawasan terhadap ini. Jangan sampai UMKM kita melemah akibat harga-harga tadi yang dimainkan oleh pasar dunia. Baik, ke Pak Riki nih Pak. Kalau kita lihat khususnya di Sumatera Selatan pada saat ini UMKM perkembangannya seperti apa sih Pak? Iya, makasih. Ya. Satu saya jawab perkembangannya luar biasa. Luar biasa pengembangan. Dengan satu kita yakini bahwa UMKM itu merupakan tonggak pertumbuhan untuk nasional. Kita yakin bahwa UMKM ini menjadi tonggak pertumbuhan secara nasional. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, begitu juga keberadaan Bank Indonesia di daerah untuk mendukung UMKM terlihat sekali signifikanly dari perkembangannya. Pertama kita lihat dari jumlahnya UMKM sekarang, terus kemudian kita lihat dari volume yang dimiliki oleh UMKM sekarang meningkat cukup signifikan. Kedua, aksesnya UMKM kepada pembiayaan juga sekarang meningkat, baik dari perbankan maupun dari lembaga keuangan non-bank. Keempat adalah kita lihat bagaimana UMKM sekarang banyak yang go ekspor. Jadi kita lihat ini yang luar biasa. Jadi peningkatannya sangat luar biasa. Walaupun sudah meningkat, kami yakin ini masih bisa ditingkatkan lagi. Karena potensi yang ada di Sumatera Selatan itu luar biasa. Kita lihat dari Kria, lihat dari Wastra, kemudian lihat dari kuliner. Ini belum kita masuk lagi terkaitannya dengan pariwisata. Kalau pariwisata sudah didorong, UMKM ini akan lebih tinggi lagi. Nah ini kami melihat potensi yang dimiliki oleh Sumatera Selatan luar biasa. Begitu. Didukung juga dengan dari Bapak Hafiz Thohir dari DPR RI yang selalu begitu serius kepada kita untuk meningkatkan UMKM. Kita yakin kita bisa meningkatkan di Sumatera Selatan ya Pak ya. Jadi untuk apakah Bank Indonesia ada mitra untuk UMKM ini Pak sebagai banyak mitranya Pak yang berhasil semua gitu Pak? Banyak. Pertama mitra tentu mitra pelaksana. Kalau mitra pelaksana kita tentunya dengan dinas, kemudian dengan lembaga vertikal semua kita lakukan kerjasama untuk peningkatan UMKM ini. Terusnya kemudian mitra pelaku. Pelakunya ini luar biasa. Jadi dengan adanya program-program yang membuat UMKM makin maju, sehingga yang tadinya tidak terjun ke UMKM, terjun ke UMKM. Jadi makin bertambah. Dan kita yakini bahwa ini semangat-semangat dari masyarakat di Sumsel ini luar biasa. Jadi memang sebenarnya mempunyai karakter untuk berusaha
tinggi sekali. Gitu. Dengan kita lakukan program-program yang cocok dengan pengembangan UMKM, kami yakin bisa lebih tinggi lagi. Untuk Pak Hafiz ini Pak, dan tentunya ini akan ditunggu-tunggu juga ini untuk masyarakat di Sumatera Selatan. Kalau ada keinginan ini Pak untuk menjadi UMKM, kira-kira untuk menggali potensi UMKM di Sumatera Selatan ini bidang apa nih Pak untuk UMKM ya Pak ya? Apa yang bisa digali potensinya? Apakah nanas, kopi atau sebagainya? Apa yang bisa digali nih Pak untuk menjadi inspirasi para UMKM? Saya kira untuk negara besar seperti kita ya, dan industri teknologi yang belum sekuat India dan Cina, jadi kita harus melihat advantage apa yang menjadi unggul di Sumatera Selatan. Kalau saya perhatikan, Sumatera Selatan ini unggulnya pertama dari sisi karet, dari sisi kelapa sawit, kemudian dari sisi mineral, dan juga hasil bumi yang lain. Maka segmen ini yang harus kita perkuat. Bayangkan waktu itu saya pernah bertemu dengan presiden direkturnya Pirelli, ban Pirelli itu. Saya sampai mengundang dia datang ke Sumatera Selatan untuk bertemu dengan gubernur, karena kita punya karet yang bisa kita olah menjadi ban. Kita tahu Pirelli nomor 1 ban di dunia. Dia kesulitan bahan baku di sana, di Milan. Maka kita taruh sini. Nah, hal yang seperti itulah yang harus kita dorong. Kalau di Sumsel ada, katakanlah ada tambang batu bara, ya kenapa kita nggak membuat power plant di sini atau industri turunan daripada itu? Kalau kita punya gas yang luar biasa di Sumatera Selatan, dikatakan lumbung gas, ya kenapa kita nggak membuat kegiatan yang terkait dengan kekayaan gas tersebut, membangun industri semua sehingga orang bisa bekerja dan UMKM bisa melengkapi dari kegiatan tersebut. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak punya strength-nya, maka kita bikin kegiatan di Sumatera Selatan dengan kekuatan dari tempat lain dipindah sini, itu akan menjadi cost yang lebih tinggi. Maka saya lebih cenderung untuk comparative advantage kita, inilah yang kita kembangkan. Kalau Sungai Musinya bisa mendatangkan pariwisata, kenapa nggak kita kembangkan seperti sungai di Bangkok? Kalau bisa kita buat lumbung gas di sini, kenapa nggak kita buat di sini? Kita produksi gas itu kan bisa turunannya bisa sampai 5 ya, derivatnya itu bisa bikin LPG, bisa bikin LNG, bisa bikin chemical. Ini turunannya semua dari gas. Bayangkan ya, Singapura membeli gas kita Sumatera Selatan, kemudian di Singapura di semua jembatan dia terang benderang. Sementara kita tidak memanfaatkan gas itu. Ini yang saya katakan, Sumatera Selatan bisa lebih maju dari daerah lain kalau kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Dan kita cukup didukung oleh sumber daya alam yang kuat sekali di situ. Saya cenderung itu yang kita perkuat untuk memperkuat UMKM kita dan pertumbuhan growth kita yang lebih tinggi. Siap. Baik, untuk terakhir ini Pak Riki boleh memberikan himbauan kepada Sumatera Selatan terkait apa yang harus dilakukan Bank Indonesia atau warga untuk UMKM-nya. Silakan ini Pak. Iya, bagi warga Sulawesi Selatan, UMKM merupakan satu potensi yang sangat besar di dalam pertumbuhan. Dan yakinlah bahwa dengan UMKM masyarakat kita akan lebih baik. Masuklah kepada program-program yang diberikan oleh pemerintah, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah dinas, ataupun dari Bank Indonesia atau lembaga-lembaga terkait. Kita kembangkan UMKM bersama-sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, begitu juga ekonomi nasional. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Hafiz silakan memberikan himbauan untuk Sumatera Selatan ini Pak. Ya, kawan-kawan dan para pemirsa yang saya hormati, saya dengan melihat kondisi saat ini, saya yakin Sumatera Selatan akan terus tumbuh menjadi provinsi yang sangat kuat, sangat baik, dan growth ekonominya tentu akan bisa di atas rata-rata nasional. Maka dari itu, saya melihat bahwa walaupun dunia, khususnya dunia barat, melakukan ban terhadap CPO, tetapi kalau CPO ini kita kembangkan sendiri menjadi produk-produk yang luar biasa, maka kita bisa menghidupi diri kita sendiri
kita bisa menghidupi Indonesia dengan apa yang ada di Sumatera Selatan ini. Maka dari itu, kita harus perkuat apa yang ada di sini, kita bikin linkage industrinya dengan membangun jalan-jalan dan rel kereta yang belum terhubung. Saya kira ini yang harus kita lakukan adalah target besar kami ke depan adalah bagaimana Sumatera Selatan memiliki pelabuhan laut supaya semua hasil alam kita bisa kita keluarkan dari pelabuhan laut yang ada di Sumatera Selatan ini. Sehingga apa yang terjadi di sana, semua kegiatan industri bisa menyatu dalam satu kegiatan yang sempurna. Kecuali memang kalau ini tidak didorong, maka sulit bagi Sumatera Selatan untuk mengembangkan keunggulan lokalnya. Karena keunggulan lokal ini tidak semua daerah memiliki. Saya kira ini yang himbauan saya kepada government, stakeholder, dan masyarakat Sumatera Selatan. Kita punya semua, maka yakinlah bahwa Sumatera Selatan bisa melakukan itu. Insya Allah kami di parlemen sebagai wakil rakyat selalu ingin supaya pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan atau mendorong kepada industri-industri tadi agar tumbuh lebih kuat lagi. Saya kira ini yang saya akan kawal dan lakukan ke depan. Luar biasa sekali, jadi banyak harapan yang luar biasa. Khususnya pada tema ini adalah UMKM berharap besar kepada Pak Hafiz Thohir untuk dapat terus bersuara untuk UMKM agar kebijakan-kebijakan yang diambil akan pro dengan UMKM sehingga yang pada akhirnya akan menumbuhkan perekonomian di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Siap. Dan ini adalah kota tercintanya Pak Hafiz juga ya Pak ya? Kota kelahiran. Baik, demikianlah tadi dan obrolan kita pada hari ini. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh 2 narasumber dan 3 narasumber kita tadi adalah concern sekali semuanya dalam bidang UMKM untuk kemajuan UMKM khususnya di Sumatera Selatan. Telah banyak edukasi yang dijalani mulai dari bagaimana jangan sampai para UMKM salah pilih untuk digitalnya, keuangan digital, kemudian bagaimana cara mengedukasi juga dari Bank Indonesia khususnya kepada Pak Hafiz. BKSAP terus berjuang untuk pro undang-undangnya kepada UMKM. Terima kasih Pak Hafiz dan juga Pak Riki, terus ditunggu untuk perkembangan-perkembangannya di Sumatera Selatan terutama ya Pak ya. Baik, terima kasih dan kami akhiri untuk acara Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hafiz Thohir, Sarjana Teknik, pimpinan BKSAP DPR RI fraksi PAN dan saat ini menduduki sebagai anggota Komisi 11 dan juga Bapak Riki Perdana Gozali, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata saya Ellen Putri Lenggogeni pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.